Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 30 Juni 2021 di penghujung bulan Juni. Ya, di penghujung bulan Juni sekaligus penutup semester 1 IHSG. Ya, market kita nggak berasa sudah setengah tahun ya dengan tren dari awal Januari ke akhir Juni bergerak dalam range sideways menuju bearish. Ya, jadi bergeraknya bearish nih. Fasenya fase stagnan tapi perlahan itu bearish. Karena dari high 6.500 market sempat menyentuh level 5.750-an atau ya turun hampir sekitar 15%. Ya, jadi selama wave market dari awal Januari sampai akhir Juni itu range bisa drop hampir 15%. Seperti itu kurang lebih. Oke, ya itu singkat cerita. Nanti saya akan share untuk morning briefing besok. Saya akan share kita punya win rate selama bulan Juni. Jadi saya cerita dulu total yang kita cut loss itu ada 5 per tanggal 29 ya. Ya doanya besok nggak ada cut loss. Jadi kalau besok nggak ada yang cut loss ya total 5 dari sebulan. Ya gede gak Om? Banyak gak? Ya nggak tahu sih, tergantung banyak atau tidak. Tapi ya alhamdulillah kita fine-fine saja. Cut loss 5 itu pun cut lossnya terjadi setiap market panic selling. Ya, selalu gitu. Waktu itu yang start pertama bank itu cut loss waktu panic selling. Ya waktu awal-awal nih dibanting. Di sini nih. Ya, di awal-awal. Lalu TGRA Harum. Ya, TGRA Harum itu dibanting waktu isu di sini. Ya teman-teman waktu itu di sini. Lalu PPRO itu dibanting di sini minggu ini. Lalu kemarin tanggal 28 kan saya nggak buat morning briefing nih. Jadi saya itu habis vaksin teman-teman dan mohon maaf saya mau recover lah. Jadi biar nggak terlalu nge-push. Ya jadi saya istirahat dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik lah seperti itu. Makanya saya bisa buat morning briefing. Nah itu Sochi tanggal 28. Kita kemarin di tanggal 28 saya sekalian update. Itu kita cut loss 1 Sochi. Ya, Sochi terpaksa jebol ya kan. Jadi Sochi terpaksa jebol. Ya di 200 sudah saya cut. Cut loss berapa? 6%. Sakit gak? Ya, namanya cut loss. Dan sudah ketutup kok sama emiten. Cuman sudah ketutup sama satu rekom aja itu udah plus-plus. Ya nanti saya cerita, nanti saya share. Seperti biasa saya share kita punya trading plan. Sochi kita cut loss. Terpaksa. Ya, jadi total so far kita ada 5 gitu. Ya ini dari total kita trading udah berapa banyak kita udah nggak tahu lah. Nanti staff saya ngerekap. Teman-teman juga bisa bantu cross check. Ya seperti itu. Oke. Nah lalu spesial judul kita hari ini ya mungkin saya akan cerita sedikit ya singkat saja mengenai pergantian logo. Jadi for information kita logo Silent Trader Academy ini sudah bertransformasi ya, jadi dari logo mungkin teman-teman masih membekas di logo lama ya, tapi kita mensimplify kita punya logo biar lebih mudah diingat tentunya. Jadi diharapkan logo ini membawa harapan baru dan tentunya membawa profit baru ya. Jadi filosofinya teman-teman kita ambil tema warna biru dan juga hijau, di mana warna biru sendiri melambangkan arti kecerdasan seperti itu, sedangkan warna hijau itu melambangkan kedamaian. Jadi sesuai dengan karakteristik seorang silent trader, kita tidak perlu gerasak gerusuk, kita nggak perlu heboh sana sini ya. Kita in peace gitu ya, bukan rest in peace ya, maksudnya kita damai, kita tetap keep silent, dan tentunya dengan kecerdasan yang kita punya sebagai seorang silent trader, dengan market bearish atau bullish pun kita tetap bisa make profit. That's why kalau Anda lihat ini ada arah panah. Ya ini arah panah turun, arah panah hijau. Melambangkan situasi para member, para anggota, para keluarga besar Silent Trader Academy dalam kondisi market bullish atau bearish, kita tetap bisa ngasilin profit. Ya, lalu dalam dua panah ini membentuk logo S. Jadi ada cut huruf S seperti itu yang intinya ya melambangkan atau akronim dari kata silent. S-nya itu silent. Seperti itu. Ya, oke. Jadi kedepannya logo ini juga akan kita trademarkkan. Jadi buat teman-teman
yang menemukan ada orang, ada oknum, ada institusi, ada siapapun pihak-pihak yang mengatasnamakan Silent Trader Academy dan menggunakan logo Silent Trader Academy, ya, apalagi dia pakai logo lama dan sebagainya, Anda bisa lapor ke saya biar kami proses secara hukum. Seperti itu. Jadi saya minta bantuan teman-teman sekaligus untuk mengumumkan seperti ini. Ya, oke. Nah, lalu seperti biasa kita akan langsung mulai. Seperti itu, kita akan langsung mulai untuk membahas trading di hari di tanggal 2 ini kan 29 ya. Oke, di tanggal 28. Jadi di tanggal 28 kemarin kita cut loss Sochi. Trading kita Sochi doang. Kebetulan saya nggak bisa kawal juga sih karena saya habis divaksin gitu. Sesi 2 saya nggak kawal dan sesi 2 tuh guyur-guyuran ya. Itu teman-teman lihat market jelek sekali. Nah, pertama kita trade down dari menu sore ya, ini di tanggal Juni 28. Jadi meskipun saya divaksin saya tetap bisa kawal teman-teman VVIP ya, target price gitu ya. Ini target price itu ditulis after close market. Ya, dimana perintahnya itu sudah saya tulis di jam sekitar 14.50-an. Jadi kita masih bisa beli karena kan jam bursa tutup itu kan 15.15 WIB. Tapi kita masih bisa beli di jam 15.05 sampai 15.15 pun kita bisa beli. Ya, tapi kita belinya di waktu freeze time yaitu di 14.50 sampai jam 15.00. Ya, waktu Indonesia Barat. Nah, ini target price-nya saya sudah jelasin detail, mau coba hold harus pantau, pasang TS dan sebagainya. Ya, SL Ketata saya sudah remind pakai otomatis dan alhamdulillah ya dapat profit gitu ya. Lumayan untuk uang jajan. Harga sempat 5%, saya pribadi kejual di 3350, 3360. Ya sekitar 3%-an ya. 2,5, 2% sampai 3%. Ya, lumayan gitu. Dalam waktu 5 menit. Ya, 5 menit 3% kan worth it. Abis itu ABA. Jadi for information, ABA ini menu swing. Awalnya menu live trade di tanggal 4 Juni. Jadi so far kurang lebih sudah 25 hari atau kurang lebih sebulan ya. Hampir sebulan. Ya teman-teman ya. Hampir 3 minggu lah. 3 minggu 1 bulan kita keep ABA. Jadi awalnya live trade lalu saya pindah ke swing. Ini saya screenshot dari awal rekomnya di tanggal 4 Juni. TP-nya 244, 250 dan alhamdulillah hit bahkan tadi ke 256 max-nya, high-nya. Ya, saya pribadi TP di range 8-9% karena kita ini tektok gitu. Di VVIP itu saya ada instruksi untuk tektok karena di range TP itu nggak kena-kena. Berat banget kan? Makanya kita tektok nih. Dia naik, buang, turun, serok lagi. Naik lagi, buang, turun, serok lagi. Jadi saya pribadi pun tektok 4%, 4%, 4%, 4%. Sehingga di sini saya jual full. Lalu closingannya juga di bawah batas stop, trailing stop kita cut full dulu. Untuk ABA. Ya so far, jadi cut loss Sochi yang tadi itu pun sudah ke cover dari ABA saja. Ya. Lalu ada satu lagi live trade kita saya lupa screenshot nih, ya. Baru keinget juga itu SCMA. Jadi SCMA itu live trade kita, ya ini copet bentar sih 3%. Ya, tapi saya nggak ada saya belum screenshot. Oke lah, kita skip. Nah, lalu nextnya itu ada BRMS. Jadi seperti biasa. Ya, saya itu suka share area Fibo. Jadi Fibo ini kan dipakai untuk emiten yang lagi uptrend, dia koreksi, kita mau tahu koreksinya sampai mana sih. Nah, saya sering share dan saya share di STA harian. Ini channel. Ya, di tanggal 28 Juni 11.11 tuh. Ya, ini BRMS Anda kalau zoom ini kelihatan nih 104 apa namanya? Ya pokoknya ada lah ya di sini. Ya ini kalau nggak salah ada di sini 104 atau berapa gitu. Ya intinya nih BRMS. Coba kita lihat chartnya ya. Kita coba pakai ulang chartnya. Ya di sini. Nah jadi kemarin tuh terbang hari ini ya, selamat gak? Selamat gitu. Jadi di VVIP ya kita udah biasa lah lihat Fibo ini membal. Friend pun ada saya share plan-nya. Cuman saya nggak share di channel, saya cuma share di grup. Oke, 110, 104, 196 ya. Jadi 104 dapat terbang Fibonacci. Friend juga saya share.
Ya cuman itu di grup saya nggak screenshot. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang coba entry dan profit. Ya saya sudah sering share ya, MLPL lah, AMRT lah, dan lain sebagainya itu sudah saya share. Ya jadi buat teman-teman yang mau join ya, besok hari terakhir kesempatan Anda untuk pakai harga lama, promo terakhir ya, jadi Anda manfaatin. After tanggal 1 Juli kita akan berlakukan lagi harga baru. Nah, kita akan berlakukan lagi harga semula ya, yang seperti gitu. Oke, jadi yang mau manfaatin silakan join Telegram kami, follow Instagram kami, lalu chat ke staff silent. Bilang saya mau join dong. Per minggu juga nggak apa-apa, coba dulu 1 minggu atau coba dulu 1 bulan. Kalau nggak cocok ya nggak usah. Seperti itu. Ya, oke, kalau sudah tanpa basa-basi kita akan langsung bahas ke ya market sedikit. Jadi market ini hari ini dari kemarin ini masih terkena isu yang namanya PPKM. Ya, makin nyanter lah karena desakan-desakan makin jadi. Dan sekarang kita tahu ini pengumumannya belum resmi ya. Per video ini saya buat mungkin belum ada pengumuman resmi. Tapi memang sudah keluar berita terkait diberlakukannya PPKM darurat. Ini sudah keluar. Wacananya sudah ada. Dan mungkin akan terjadi. Ya kalau nggak salah mungkin malam ini akan diputuskan. Nah, terkait PPKM darurat, ini kan berarti kan roadmap-nya kan seperti ini. Awalnya PPKM mikro. Ya. Oke, tidak efektif. Kita switching. PPKM penebalan. Yang sekarang kita sedang jalani. Oke, nggak efektif. COVID tidak terkendali. Amit-amit ya misalnya seperti itu. Next step-nya lagi PPKM darurat. Nah, kalau sampai PPKM darurat pun juga udah nggak efektif, arahnya kan udah jelas. Ya, ini isu terbesar itu lockdown Pulau Jawa. Ini yang para epidemiolog ya. Jadi para pakar terkait epidemi seperti itu, epidemi itu berkata cara satu-satunya itu lockdown Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini mobilitasnya paling tinggi. Ya, itu isu terakhir. Nah, kalau seperti ini kan lama-lama kan kita switchingnya ke yang lebih parah. Nah, itulah yang yang dikhawatirkan oleh para investor dan para trader. Ya, saya sudah cerita ya waktu morning briefing terakhir terkait perbandingan antara wave 1 COVID dengan wave 2 COVID dengan IHSG. Sebenarnya bukan masalah terkait lonjakan, tapi kebijakan yang diambil pemerintah ini yang akan membuat yang akan mempengaruhi kemana arah market akan bergerak. Kalau kebijakan pemerintah direspon negatif oleh para ekonom, oleh para praktisi pasar modal, yaitu kita investor dan trader, maka responnya negatif, market akan hancur duluan. Kenapa? Karena IHSG itu leading indicator. Duluan dia. Jadi dia mencerminkan keadaan atau ekspektasi kita di masa yang akan datang. Kalau ekspektasi kita, waduh lockdown Pulau Jawa, gue mau cari makan di mana, ekonomi pasti turun, ekspektasi turun, jual saham. Ya, jadi seperti itu. Ya, cara berpikir market seperti itu. Begitu pula juga sebaliknya. Kalau ternyata alhamdulillah COVID-nya sudah terkendali, oke, kita nggak jadi nih PPKM darurat. Oke, kita balik lagi PPKM mikro. Atau, ya oke, PPKM mikro nggak ada, kita mulai normal. Itu ekspektasi market akan luar biasa. Dan market bisa bullish banget. Gitu. Tapi kan kondisi sekarang kan, ekspektasi kita kan makin lama sudah mengerucut ke arah yang lebih negatif, yaitu PPKM, lockdown. Nah, ini keputusan pemerintah ini akan sangat krusial terhadap pasar modal kita. Ya, jadi kembali saya merimain ya, buat teman-teman, baik itu teman-teman yang tidak percaya COVID ataupun yang percaya, ya tidak usah berpandangan politik seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas selamatkan IHSG kita ya, patuhi protokol kesehatan ya, karena tanpa ada virus pun kita harus protokol kesehatan dong. Ya, kita kan harus tetap sehat gitu. Jadi ada COVID atau tidak pun kita harus jaga kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Kan simpelnya seperti itu. Nah, lalu sayangin keluarga kita. Kalau sampai pemerintah terdesak memberlakukan lockdown Pulau Jawa, habis market kita. Ya. Anda sudah amit-amit mungkin, amit-amit ya, ada badai PHK, usaha toko tutup dan sebagainya. Ini amit-amit ya maksudnya. Habis itu portofolio juga hancur, kebakaran. Ini akan ruginya double. Jadi sebelum itu terjadi, yuk kita sama-sama buat teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin, jaga kesehatan. Sekarang juga masker kan harus pakai 2, yang satu medis, yang satu kain.
Ya, bawa hand sanitizer kalau perlu, seperti itu, jaga jarak dan sebagainya. Ya, pergi kalau ada perlu saja. Sisanya via daring atau via online itu lebih bagus. Ya, intinya tetap jaga kesehatan. Nah, kalau seperti ini outlook market gimana? Closing hari ini sih market masih buat low baru ya. Artinya ialah ketika market masih buat low baru, tandanya tekanan jual masih tinggi. Sehingga saya masih belum bisa mengkonfirm bahwa market akan rebound. Tapi yang kalau saya perhatikan, masih ada space, masih ada kemungkinan market technical rebound besok. Jadi mungkin market opening masih ada sedikit perlawanan, tapi nggak banyak. Ya, banyak atau tidaknya nanti tergantung keputusan pemerintah yang akan disebutkan hari ini. Kalau peraturannya disebutkan secara detail itu ketatnya bukan main, ya, let's say gitu, mall dari awal kan jam 8 tutup, ya, atau jam 7, sekarang jam 3 sore udah tutup misalnya, ya, yang terakhir kan infonya kan jam 5. Nah, kalau misalnya sampai jam 3, jam 2, atau mall buka setiap hari Senin, Rabu, Jumat, oh ini kan ketatnya kan agak ketat banget, sehingga ini ekspektasi investor akan berubah. Nah, tapi kalau maksudnya masih bisa ditoleransi, ya mungkin market akan bergerak technical rebound atau sesuai pergerakan saja. Ya. Jadi intinya keputusan pemerintah ini akan sangat mempengaruhi pergerakan market kita. Ya, dari sisi foreign sih memang dari kemarin asing sudah mulai jualan nih. Ini yang mulai bahaya. Saya bilang ketika market turun disertai dengan outflow, ini secara tidak langsung mengindikasikan negatif, karena asing itu pasti akan take action duluan daripada kita. Ya, asing itu pasti udah dapat info seperti itu. Saya percaya asing itu udah pasti dapat banyak info dari ya pokoknya info tahu lah bakal begini, bakal begitu. Sehingga ya mereka biasanya sudah take action duluan. Ya mereka sudah take action duluan. Ya ini lihat Telkom, BCA, BRI diguyur. Tapi alhamdulillahnya outflow-nya sih masih kencang, yaitu dari BMRI dan juga ASI. Ya ini ASI gara-gara otomotif. Ya tapi sisanya so far lebih tetap outflow-nya lebih banyak kayak emiten blue chip. Ya sehingga market masih sangat tertekan seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap disiplin. Nah, oke, berikutnya kita akan langsung bahas requestan. Ya, insya Allah akan saya jawab semua seperti itu, dan mungkin saya akan kasih beberapa rekom watchlist yang mungkin bisa teman-teman perhatikan juga untuk perdagangan besok. Nah, yang pertama ialah ada Sen. Salah nih, saya baca ini. Sorry, saya jawab pertanyaan dulu ya. Sen Om, jadi RI kapan ya? Nah, saya jujur nggak ngikutin Sen sampai dalam. Ya, Anda cek saja berita. Cari aja, ya. RI Sentra Tama Telekomunikasi atau RI Sen 2021. Nanti di berita muncul. Nah, tapi kalau seperti ini, Sen entah kenapa ya menarik, karena dia bentuk triple bottom nih bahkan. Ya kalau di sini kan double bottom, tapi gagal nih. Ini kan double bottom nih, tapi kan gagal. Nah, kalau kayak gini bisa triple bottom. Ya, jadi ya mungkin ini bisa jadi watchlist lah. Sen udah posisi area support, mau cicil-cicil silakan, bisa banget Sen. Ya jebol 224 ya mungkin out dulu. Ya 224, 222 jebol out dulu. TP ya balik di 250 ke atas. Ya itu Sen. Oke, saya jawab pertanyaan yang bisa dijawab langsung. BKSW Om, kenapa turun ya? Padahal over di 200 tinggi. BKSW. Over tinggi itu maksudnya apa ya? Justru kalau over tebel ya market sahamnya susah naik, karena kan yang jual lebih banyak gitu. Supply lebih tinggi, sahamnya turun. Ya, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit keliru. Wim Om, sudah vaksin Om? Oke, saya sudah ya, thank you Wim. Wim ini emiten rokok ya, ini juga watchlist banget nih. Ya, saya nggak tahu ada event apa, tapi GGRM bahkan mau tutup gap tuh di 40. Oh, udah tutup gap 1 ya. Ini gapnya sudah ketutup, luar biasa nih. Ya, bahkan ada gap lagi tuh, cuman jauh sih. Ya coba saya cek, kalau nggak salah ada gap lagi. Oh nggak ada ya, udah nggak ada ya. Nah, GGRM naik terus ya, HMSP pun nggak segitunya naik, tapi nah Wim ini memang dari dulu bandarnya sih ngeri ya, makanya memang saya pribadi belum pernah masuk rekom lagi, karena
saya tahu waktu di sini diguyur ini parah banget. Saya pun termasuk yang jualan di sini karena kan memang sesuai TP Starmologi kita. Ya, tapi ini bantingannya untuk emiten yang baru terbitin LK sih kelewatan parah. Makanya saya lihat WIM ini benar sadis. Nah, WIM intinya kalau dia balik 595 itu cut dulu karena bahaya. Tapi kalau seperti ini kan bisa dua kemungkinan. Bisa karena marketnya tadi opening sesi 2 kan langsung dibanting. Ya, bandara merefleks langsung dia jual. Banting kiri langsung habis di 620. Atau, ya memang bandara udah merasa profit mau jual. Seperti itu. Ya, intinya batas 595. Yellow Om, apakah masih uptrend? Oke. Masih. Ya, justru biasanya kayak gini loh. Ya, Yellow ini dekat-dekat Bollinger membal. Gitu. Ini dekat-dekat Bollinger membal, dekat garis hijau membal, dekat garis hijau membal. Nah, coba aja beli. Stop lossnya berapa? 130 lah, 130. TP berapa? 150 ke atas. Equal. TP dan SL sama. Oke, wow, banyak ya. Setiap teman-teman yang nanya mungkin saya jawab satu aja gitu ya, perwakilan. OPMS, oke, saya coba OPMS. OPMS downtrend. Dari start sini sudah downtrend. Di sini sudah break, dia punya triple top. Jarang ya emiten triple top itu jarang. 1, 2, 3. Bahkan kalau kita bisa bilang ini triple head and shoulders gitu. Ini shouldersnya ya. Ini kepalanya ada 3. Jadi kayak kepala alien nih 3. Ini pun sudah di break gitu. Sikis 500 juga di break. Jadi hati-hati. Hati-hati. Saya kemarin baru sharing ke teman-teman VVIP. Ya, emiten-emiten seperti DAX. Ini repo ya. Pura. Ini Pura gagal bayar katanya, makanya drop mulu. Lalu Kota, Toys. Ini pembelajaran bahwa Anda harus disiplin. Jebol batas support cut. Sehingga OPMS saya nggak lirik. Meskipun dia terkesan rebound, saya nggak lirik. Ya, lirik pun pasang otomatis bener-bener. Kalau nggak mati Anda, diguyur. Ya, karena kalau lagi parah ini ARB. Open ARB. Jadi mirip-mirip nih kayak Kota gitu ya. Oke, contoh bukan Pura ya, nggak dikasih nafas. ARB. Nggak dikasih nafas. Nah, makanya hati-hati gitu. Ikan juga mau repo ini ya. Cuman entah kenapa dia mungkin mungkin reponya sudah selesai mungkin. Ya karena dia sudah drop banyak, mungkin repo udah selesai. Saya sih nggak ngikutin, tapi dia masih sideways. Ya nggak separah yang lain, tapi dia masih sideways. Nah, ikan mau cicil beli bisa, karena dia biasa sering ada pantulan nih. Ya, stop lossnya di berapa? Stop lossnya di 110. Ya, ikan. Nextnya Campe. Campina di atas 240. Oke, boleh hold. Masih oke, dia masih sideways. Tower, Pegas, PTBA, BJBR. Mungkin saya lebih prefer ke Tower. Tower teknikalnya bagus. Saya bisa bilang Tower teknikalnya bagus. Ya, emiten pertoweran menarik juga gitu, like Tebik. Ya, Tebik juga sudah cukup confirm gitu ya. Pas banget membal di Bollinger dan EMA. Sign juga tadi saya bilang menarik. Bahkan ada yang Tower lagi like Bali. Ini dia belum confirm sih. Dia belum confirm dia break downtrend lainnya. Tapi arahnya sudah ke sana gitu. Jadi sudah break belum sih? Oke, sudah. Oh ya, per hari ini sudah break. Ya, tapi closingannya kurang bagus ya. Nah, Anda kalau mau entry ya coba aja entry di 600-an. Ya, Bali di 600-an. Gitu, TP-nya di berapa? Ya, TP-nya Anda bisa di sekitar 670 ke atas untuk Bali. Ini bagus nih Bali. Cuman lot kecil ya, nggak bisa banyak. Bali, Tower juga bagus. Ini cup and handle gitu ya. Prospeknya ke ATH-nya 1325. BRMS. Oke, ini BRMS saya baru cerita tadi, selamat. Intinya BRMS itu resistnya next-nya itu di 138 sampai 156. Jadi nggak ada resist lagi selain di angka ini. Ya. Maka dari itu targetnya ya di situ, 140 150-an. Tercapai nggak? Ya bisa aja. Cuman kan dalam fasenya kan ada masanya dia turun, ada masanya dia naik. Nah, Anda tinggal tentuin time frame Anda pendek atau panjang. Kalau panjang ya targetnya bisa digedein. Kalau pendek ya harus main ketat gitu. Kemarin lucu di grup gratis ada yang bilang, "Om, target berapa?" Saya bilang 150. Dia ketawa, dia bilang, "Gigimu, Om." Begitu. Ya, nah lihat saja nanti nyampe gak. Ya biar waktunya menjawab
gitu. Saya sih nggak bisa jamin naik ya ke 150, tapi secara teknikal kan memang ada potensi ke sana karena 150 memang tepat di area resisten. Jadi mungkin saja, cuman kalau kita lihat BRMS kan dia banyak wave naik turun. Nah ini yang Anda harus prepare. Kalau nggak siap mentalnya ya Anda akan dikocok-kocok naik turun. Ya intinya dia patokannya sih di 150 ya. Di sekitar 140-an lah. Dia bisa lolos 140, dia benar-benar break dia punya resist kuatnya dan mengkonfirmasi untuk uptrend jangka panjang. Jadi kalau dia bisa lolos ini untuk swing jangka panjang BRMS jangka panjang BRMS juga cocok ya. Wifi, oke, Wifi juga bisa jadi watchlist. Ini emiten banyak di pom-pom ya. Teman-teman tahu lah kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang juga yang men-share wajar gitu ya, influencer kan begitu. Kayak kemarin DMMX ya. Teman-teman kita pun rame gitu di grup VIP. Kita lihat, wah si A oke, bahas DMMX, si influencer B bahas DMMX, si C, si D, si E, si F bahas. Ya, kalau kita ya rekam jejak digital ada tuh, kita DMMX dari berapa teman-teman? 250. Moonmology start belum ada yang lirik, kita udah lirik. Ya, itu BRMS juga sama. BRMS itu rekom kita dari sebelum right issue itu sudah kita rekom. RI-nya pun kita tebus. Bayangin, right issue-nya pun kita tebus BRMS. Ya sampai sekarang sudah berapa? Ya seperti itu. Jadi apa namanya? Ya hati-hati lah intinya terhadap jangan asal beli intinya. Orang kasih tahu apa, saya ngomong apapun teman-teman harus analisa, jangan telan mentah-mentah. Nah, Wifi sempat ARB tapi closingnya mantul ya, closingnya di HK. Biasanya kalau seperti ini reboundnya kenceng. Ya minimal dia ke Bollinger Tengah di sekitar 1100. Ini target pendek. Ya dia bisa lolos ke 1100 ke atas baru menarik. Karena kalau dia habis 1100 nggak kuat, maka dia potensi turun lagi. Karena dia belum bisa balik dia punya batas. Ya itu Wifi. MCase juga bagus, masih sideways. Ya HMSP hati-hati belum ada koreksi. Intinya HMSP ini 1220 resist kuat ya. Kalau nggak kuat dia akan balik lagi ke bawah. ISSP udah habis masanya, sudah jebol. Ya nextnya terakhir 230 nih penentuan. Kalau 230 nggak kuat juga ya out dulu saja. Ya Crash juga sektor baja makin jelek. Ya Crash juga parah banget nih after LK keluar, hancur berkeping-keping. Skip dulu. BMTR juga skip. MNC Group hati-hati ya, saya sudah selalu bilang. KF kita sudah profit, tapi intinya KF di atas 3000 masih oke ya. Ini 3000 ini dia punya batas psikis. Ya, PNBS, oke, PNBS bisa jadi watchlist, bagus gitu. Saya pun telat lirik untuk PNBS, ya sayang banget sih. Intinya dia punya roadmap break 174. Ya, cepat lambat swingnya seperti itu. Nah, cuman memang untuk pada entry-nya Anda harus atur dulu. Ya, coba saya cek PNBS. PNBS ini jadi big problem si L. Dan alhamdulillah si L dari kemarin tuh nggak nongol gitu. Jadi mungkin L barangnya sudah habis sehingga dia nggak distribusi. Karena kalau si L distribusi ini berat banget naiknya. Ya, kita bisa lihat di sini L oke, masih ada partisipasi cuman udah nggak banyak. Ya jadi kalau selagi L nggak jualan ya santai saja, prospek masih digoreng. Untuk PNBS oke, masih bagus ya. Unik saya nggak tahu tiba-tiba kenapa arah, tapi yang jelas kalau kita lihat dari dia punya broker saham itu dia punya underwriter ya, si SF ini apa namanya saya lupa ya, Surya Fajar ya kalau nggak salah ya, Surya Fajar Sekuritas. Dia nampung di 105. Nah ya hati-hatilah ya, ini IPO memang nggak bisa ditebak, bisa saja dia naik habis itu dibanting ya. Jadi harus hati-hati ya, jangan maksa gitu. MDIA juga tadi saya nggak screenshot, itu kita ada yang namanya menu pantauan saham, itu juga sudah profit ya, TP 687075 bahkan sampai ke 70. Chartnya masih bagus. Intinya MDIA di atas 60 aman ya, aman. Breeze juga oke ya, idealnya dia sudah confirm pullback di 2100. Nah, tinggal mungkin ya dia kasihlah sideways 1-2 hari baru naik lagi. Ya, dia punya trend sudah break ya. Jadi ini lagi fase untuk mengkonfirmasi dia punya bullish continuation. Ya, dan memang biasanya after break dia butuh suatu istirahat yang cukup.
Ya, jadi ini area retrace-nya 2100 ya sampai sekitar 2000. Nah, kalau sudah cukup retrace ya koreksi baru nanti perlahan naik lagi. Jadi mirip agro lah ya. Agro dia after dia break dia kan butuh istirahat. Sama nggak beda, sama. Dia break, nah di sini dia pullback. Habis pullback ya udah naik terus. Jadi sama. Breeze pun juga butuh fase yang namanya istirahat. Nah, di istirahat itu Anda mau entry silahkan. Ya. Oke, friend tadi juga saya sudah singgung. Ya, friend ini masuk kita punya Fibo. Ya, Fibonacci ini saya share buat Anda yang nggak dapat. Tuh. Ya, 122. Ya, dapat tadi bahkan sempat ke 126. Nextnya 113. Jadi kalau dia turun ya mungkin di sekitar 113 atau nextnya 105 dia rebound. Tapi intinya sih closingnya friend bagus ya. Ini bisa jadi watchlist juga kalau market mendukung. Dia pas banget mentok di EMA-nya 13, closingnya juga oke. Lalu teman-temannya like ISAT gitu ya, closingannya bagus banget. Ya. ISAT closingannya bagus banget. Excel juga closingannya oke. Telkom pun Telkom kurang ya. Jadi friend Excel ISAT juga bisa jadi watchlist nih. Cuman nggak tahu marketnya ngedukung nggak. Ya, Antam LPKR oke, Antam aja ya. Antam masih sideways ya. Secara tren pendek sih mengarah ke downtrend. Jadi bukan berarti akan selalu kuat di area 2100. Bisa saja jebol. Ingat, bisa saja. Tapi intinya range dari 2000, 2100, 2200 ini sudah banyak support kuat sehingga ini area demand-nya tinggi. Jadi kalau dia diguyur biasanya cepat rebound. Anda yang mau beli ya di bawah 2200 ya ini best entry banget. Ya karena cukup kuat. Sangat, bahkan saya bilang sangat kuat ya karena sudah terkonfirm. Tapi kalau jebol hati-hati. Ya. ASI ini cuman kayak membal aja ya dari dia punya support kecil ya di 6700-an. Belum ada tanda apa-apa sih. Jadi ya kayak gini kayak Unilever lah. Ya. Rebound untuk turun. Rebound untuk turun. Rebound untuk turun. Rebound untuk turun. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya downtrend. Wah, ini parah ini ya. Ini downtrendnya cukup parah. Ya. Oke, PTDU. Ini emiten yang mungkin repo karena pergerakannya smooth. Nah, kalau emiten repo sudah tiba-tiba ARB 2 kali, sudah turun 2 kali, ya ARB 2 kali hati-hati. Ini bisa turun. Jadi saran saya skip. Nah, model-model SNLK juga sama nih. SNLK mungkin masih stabil, tapi someday dia udah gak kuat, hati-hati. Ini bisa turun. Hati-hati. Mari masih hold oke gak? Mari ini gini, Mari ini kita tuh udah trading juga. Ya for information kita udah trading Mari dari sini. Nanti deh kalau Anda nggak percaya, kalau ingat nanti saya screenshot. Ini kita udah rekom dari sini. Dari under 100. Ya teman-teman lama tahu lah ya. Kita trading baru udah di sini. Nah sekarang Mari ini sudah noise-nya kan memang mungkin cukup banyak digoreng di media. Banyak webinar juga yang bahas terkait Mari. Sehingga partisipasi retail meningkat. Sama kayak DMMX. Ya, partisipasi retail meningkat. Logikanya begini. Saya cerita logikanya begini. Ya. Awalnya emiten ini kan kurang liquid. Contoh, Mari dulu nggak terlalu liquid. Ya, kalau sekarang Mari Anda cek dia punya bid offer, ini kan tebel ya. 10.000. Dulu, waktu di 100-an, itu bid offer 1.000, 10.000, 5.000, 3.000. Jadi sekali diguyur pun kita was-was. Sekarang kalau lagi digoreng bahkan 50.000. Tandanya partisipasi retail meningkat. Entah itu retail, entah itu bandar, partisipasinya meningkat. Nah, sekarang begini logikanya. Dulu karena bidnya tipis, ya, mau jual susah gak? Contoh saya bandar. Saya punya 10.000 lot. Saya bandar, saya punya 100.000 lot Samari. Amin, misalnya ya. 100.000 lot Samari. Ya, tapi bidnya tipis-tipis, cuma 2.000. Saya bisa jual ke? Gak bisa. Bisa jual pun emitennya keguyur ARB yang ada panic selling. Gak bisa. Nah, lalu demikian berjalannya waktu, emiten ini digoreng sama media, webinar sama Sekuritas, bla bla. Wah, bagus nih.
partisipasi retail meningkat. Retail tahu, retail yakin, oh noise bagus, oh ini prospek, oh ini digital. Pokoknya retail itu kalau dengar kata digital HK. Akhirnya bidnya tebel-tebel. Nah, bidnya tebel-tebel, saya yang awalnya 100.000 nggak bisa jual, sekarang bisa jual gak? Bisa banget. Nah, disitulah kenapa Mari ini sering banget kena guyuran. Naik banting, karena partisipasinya sudah banyak. Yang awalnya dulu bandar utamanya bisa nahan sendirian, sekarang nggak, kurang powerful karena sudah banyak partisipasi. Dulu ya, saya cerita Mari itu ada LG. Ya dia underwriter, dia juga banyak, pokoknya dia yang kerek lah. Sekarang muncul BKAZ, ZP, tuh kan, AK, ya MG, YP, ini masuk semua di sini. Tiba-tiba mereka jadi mempengaruhi harganya naik turun. Nah ini yang nggak sehat. Makanya emiten kalau partisipasi retail udah tinggi ya udah susah. Ya udah susah. Kalau nggak benar-benar overhype ya berat gitu. Jadi untuk Mari ya monthly-nya oke, ya weekly-nya oke. Ya cuman mungkin dia akan ada dalam suatu fase super sideways. Ya dia butuh waktu untuk cover perlahan naik lagi. Ya dan itu perlu seperti itu. Oke, saya akan bahas terkait MTech deh. Ya, ini MTech juga bisa jadi watchlist. Ya, dia after dia breakout. Ya, ini kan dia butuh namanya apa sih istilahnya, confirmation lah. Ya pullback, di mana pullbacknya pun sudah tadi udah tuh dia bahkan sudah tutup gap di sini. Ya sudah ketutup gap. Nah biasanya kalau kayak gini Anda bisa lirik MTech. Ya teknikalnya bagus, trennya baru mulai uptrend lagi. Sahamnya juga ya, intinya MTech, saham SCMA, emiten-emiten yang terkait dengan Bukalapak, ini potensi banget digoreng sampai nanti Bukalapaknya listing. Ya, EPPA saya masih skip. Ya ini perlahan naik pun udah gak kuat gitu. Ini terlihat awalnya kan lebih banyak ekor panjang, ekor atas. Sekarang lebih banyak ekor bawah. Tandanya tekanan jual lebih tinggi. Tekanan jual. Nah kalau kayak gini bahaya, apalagi dia bisa breakout 955, breakdown. Wah, ini bablas nih. Karena support-supportnya nggak ada gitu. Ya meskipun secara weekly sehat banget. Ya dia turun ke 880 pun sehat. Ya, jadi hati-hati. Begitu pula dengan MLPL. Ya MLPL ini belum ada fase koreksinya. Bahkan kalau Anda bilang om nih udah diguyur, dalam hati saya ini nggak diguyur. Ini nggak ada apa-apa ya. Dia harus minimal. Ya contoh, ya ke 600 lah ke bawah, itu baru bisa bilang koreksi. Bahkan kalau kita buka time frame weekly, dia koreksi ke under 500 pun sehat. Dia koreksi ke 300 pun sehat. Sehat loh, bukan nggak sehat, sehat loh, karena trennya masih up. Nah, maka dari itu ya Anda harus hati-hati. Ya, cuman memang kan bandara kan cukup kejaga lah. Beritanya juga masih hangat gitu terkait Gojek. Ini emiten juga kayak like MLPT-nya anak usahanya kan tuh data center juga. Ya Oracle. Jadi cukup bisa digoreng oleh media dan tentu bisa meyakinkan retail untuk beli. Bandar utamanya juga banyak nahan, jadi nggak parah. Cuma kan ada masa di mana bandar juga akan melakukan taking profit dan itu Anda harus waspada. Ya. Gitu. Lalu INDX intinya di atas 107 masih oke ya. Tapi trennya udah mulai patah ya. Ini yang agak mengkhawatirkan gitu. Ini tren udah patah biasanya bablas. Ya, dia punya tren lain patah sih bahaya. Ya. BMRI hati-hati, potensi double bottom, potensi ngelosor ke bawah. Kalau ngelosor ke bawah ya tunggu aja di 5.000. Ya jangan nanggung, maksudnya kalau Anda yang nyangkut mending tunggu average down di support kuat sekalian. 5.000 kan support psikologis dan support kuat, tunggu di sini aja. Jadi nggak usah dikit-dikit nambah. Salah kalau kayak gitu. Ya. Oke, terakhir Agi juga masa koreksi nih. Ya. Bisa lah cicil, dia kalau dikasih di sekitar, bahkan dikasih 1.300 ke bawah Anda bisa lirik nih. Batas pokoknya 1.200. 1.200 jebol ya cut. Ya, itu untuk Agi. Oke, jadi saya rasa itu dulu ya penjelasan singkat dari saya. Sekali lagi thank you. Oh gila nggak berasa ya 40 menit. Thank you banget teman-teman sudah nonton video sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke? See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.